Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oki Kurnia. Saya mahasiswa PPG kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 di LPTK Fakultas Pendidikan Ganesha. Hari ini Senin tanggal 12 Juni 2023 saya akan melaksanakan praktek pelajaran di SMK di Magelang yang merupakan persyaratan UKIN PPG pada pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan menggunakan metode pembelajaran lima waktu. Untuk jelasnya mari kita melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Bapak senang sekali hari ini bisa ketemu lagi di kegiatan belajar mengajar, terutama mata pelajaran Bapak. Ya. Apa kalian siap belajar hari ini? Siap. Kalau siap, silakan buktikan dengan cara apa? Kalian berdiri semuanya. Siap. Berdiri semuanya, silakan cek kerapian kalian. Nggak ada dasinya, misalkan atau ada yang bajunya belum masukin, silakan. Atau cek kerapian kebersihan kolom meja, silakan. Apakah sudah rapi semuanya? Ya. Kenapa penting kita belajar itu untuk mengecek kebersihan dulu? Kita lebih fokus belajar. Kita bisa konsentrasi dalam belajar. Kalau kita merasa ada bau-bau, maka ada aroma yang tidak sedap, atau apalagi yang temannya yang kurang rapi, itu bagian mungkin kita akan mengganggu kegiatan kita dalam belajar. Sebelum kita mulai hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Ya, silakan yang biasa memimpin doa atau ketua kelas memimpin doa. Silakan maju ke depan. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Baca dalam hati dimulai. Baca doa selesai. Ya, terima kasih ya. Kenapa kita perlu untuk berdoa? Karena nanti kita bisa dilancarkan segala kegiatan dari awal. Karena kita akan belajar di sini 2 jam ke depan untuk membahas materi, akan menganalisis materi-materi yang kita akan bahas ke depan. Nah, supaya lebih semangat lagi, karena di sini kita belajar PKN, yang namanya PKN itu adalah kita harus lebih mencintai bangsa sendiri atau lebih mengenali bangsa sendiri. Dengan cara apa? Salah satu dengan cara kita mengetahui mengenal lagu-lagu nasional dengan cara menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Silakan satu orang siswa memimpin ujian ke depan. Silakan. Sampai Merauke berjajah pulau-pulau, satu menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Ya, terima kasih ya. Senang sekali kalian antusias dalam menyanyikan lagu nasional ini ya, karena kalau kita pahami tentang liriknya itu sangat terkait dengan bagaimana kita harus menjaga keutuhan negara kita. Ya, mungkin untuk mengawal pembelajaran hari ini di sini yang tidak hadir hari ini. Alhamdulillah ya, jadi kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan, jadi bisa datang ke sekolah untuk belajar. Oke, sebelum kita mulai belajar ini, mungkin Bapak yang mengingatkan bahwa materi hari ini itu materi yang masih terkait dengan materi yang dibelajar. Ada yang masih
masih ingat materi biologi apa? Integrasi bangsa. Ya bagus ya. Namanya masalah integrasi bangsa. Di mana itu tentang persatuan. Nah untuk hari ini kita materinya tentang ancaman terhadap keutuhan NKRI. Nah untuk mengawali hari ini mungkin kalian harus tahu dulu kira-kira apa yang harus kalian pahami. Apa sih tujuannya kalian belajar hari ini sampai 2 jam ke depan? Apa akan tampilkan tujuan pembelajaran untuk hari ini? Yang harus kalian pahami adalah kalian mampu menguraikan pengertian ancaman di bidang ideologi. Nanti ke depan seperti itu. Harus bisa menguraikan pengertian ancaman. Apa itu ancaman? Ideologi, ancaman politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Juga yang kedua, bagaimana mampu menganalisis tentang kasus ancaman di bidang tersebut, ya, atau bisa dikatakan kualitas dihantam. Nah, sebelum Bapak jauh membahas tentang bab ini, nanti Bapak akan tayangkan video. Nah, video ini nanti akan kita jadikan sebagai masalah yang akan dibahas di kelompok. Nah, untuk videonya Bapak akan tayangkan. Silakan perhatikan videonya, paham Welcome to isinya. our channel. Negara Kesatuan Republik Indonesia harga mati. Nasionalisme membuat kita harus memegang teguh prinsip mulia tersebut. Akan tetapi tidak dapat dinafikan bahwa keutuhan Republik ini beberapa kali diterpa badai. Sejumlah gerakan pernah membuat gejolak, namun akhirnya tersadar bahwa kesatuan bangsa harus dijunjung tinggi. Nah, kali ini channel Data Fakta akan membincang perihal sejumlah gejolak yang pernah mengancam keutuhan NKRI tersebut. Untuk kita pelajari agar tidak lagi seperti ini, simaklah ulasan berikut ini. DITI. Pemberlakuan hukum atau syariat Islam tidak hanya diinginkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia yang sudah dibubarkan dan dinyatakan terlarang oleh pemerintah pada 19 Juni 2017 kemarin. Pendirian negara Islam di Indonesia sudah lebih dahulu diusahakan oleh gerakan DITI yang menginginkan berdirinya negara Islam Indonesia atau NII. DITI merupakan singkatan dari Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Bermula pada 7 Agustus 1929, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo mengakui bahwa hanya syariat Islamlah satu-satunya sebagai sumber hukum yang valid. Gerakan ini dianggap memberontak karena sejumlah aksinya serta proklamasi mereka atas berdirinya negara Islam Indonesia dengan hukum Islam Quran Sunnah sebagai hukum tertinggi. Mereka menyatakan hukum yang tidak bersumber dari Quran dan hadis merupakan hukum kafir. Aksi DITI yang paling terkenal adalah salah satu peristiwa di Aceh. Pemberontakan DITI di Aceh dimulai pada tanggal 20 September 1993. Kala itu, Aceh sudah diproklamasikan bergabung dalam NII di bawah kepemimpinan Imam Besar NII, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Mungkin ada yang berkomentar atau bertanya tentang ancaman terhadap NKRI. Pak, saya jadi bertanya, Silakan, Bang. mengapa kita harus mewaspadai setiap ancaman yang terjadi? Nah, itu ada pertanyaan bagus ya dari teman kalian, katanya bagaimana, kenapa kita harus waspada terhadap ancaman yang ada di negara kita, itu yang ada di negara kita. Kira-kira siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Jadi karena ancaman itu dapat membahayakan diri sendiri dan juga masyarakat Indonesia, terus juga bisa memecah belah persatuan rakyat Indonesia. Bagus ya, tepuk tangan ya. Mungkin sudah memahami apa sih sebenarnya ancaman itu tentang datang di negara kita. Jadi bahaya sekali. Makanya kita harus waspada. Karena ancaman itu datangnya bukan hanya karena perasaan secara fisik, tapi tidak terlihat secara nyata, ya. Mungkin dalam pikiran kita, secara teknologi dan sebagainya. Ini ada lagi pertanyaan tentang itu tadi. Saya Pak, apa faktor terjadinya ancaman? Apa faktor terjadinya ancaman? Ada yang bisa jawab? Kalau nggak ada, Bapak akan menerangkan bahwa ada faktor-faktor ya yang menyebabkan kenapa bisa terjadi ancaman. Dari faktor ideologi, mungkin namanya kurang pemahaman mengenai dasar negara, kurang percaya terhadap pemerintahan seperti itu. Banyak wilayah-wilayah yang bisa dari negara kita itu gara-gara kurang diperhatikan, kadang seperti itu. Ya, makanya ada faktor ideologi, sosial, budaya,
politik, juga keagamaan. Makanya kita sama-sama harus bisa menjaga negara kita, bukan hanya berdana, tapi kita semua sebagai warga negara. Mungkin ada yang lain yang berkaitan tentang video? Saya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Isa. Dari tayangan video yang saya pahami, saya ingin bertanya, kenapa pemerintah diam saja melihat ancaman yang ada? Sekian dari saya, terima kasih. Kenapa pemerintah diam saja? Mungkin kalau ada pertanyaan seperti itu, mungkin orang hanya melihat bahwa hanya segelintir orang melihat kasus-kasus tertentu, padahal masih banyak ya, bukan hanya di bidang ideologi. Jadi pemerintah bukan diam saja, ya, bukan berarti ada kasus diam, bukan. Itu banyak tindakan-tindakan dari pemerintah. Karena segala faktor negara itu bisa hadir itu bukan karena kata-kata secara fisik, mungkin warga negaranya sendiri yang kurang mencintai bangsa sendiri. Nanti lebih jelasnya masalah ini akan kita uraikan di diskusi kelompok. Makanya Bapak tadi asal kasih gambaran secara umum saja. Apa sih itu ancaman? Apa sih faktor-faktornya? Ya, kenapa kita harus waspada terhadap ancaman? Nanti kita akan dibahas di masalah kelompok. Gitu. Ini mungkin latar belakang kenapa negara kita itu terjadi atau banyak ancaman. Karena negara itu sangat luas, pulau-pulaunya juga lautnya. Bahkan kalau kita lihat itu laut lebih luas daripada daratan, sehingga ada celah-celah untuk masuk negara lain atau kapal asing untuk bisa masuk ke wilayah negara kita. Nah, karena negara kita itu negara yang sangat di tengah-tengah dunia ya, dilewati garis khatulistiwa ini diapit oleh dua benua samudra ya, benua Asia, Australia dan Samudra India dan Pasifik itu sangat strategis. Makanya banyak negara lain itu mencintai negara kita karena dari sumber alamnya, juga karena mungkin jalurnya bisa dipakai atau digunakan oleh berbagai negara bisa masuk. Makanya jangan heran narkoba itu mudah masuk, jangan heran. Karena banyak celah, banyak kata istilahnya ada dermaga siluman atau pintu-pintu siluman untuk masuk, walaupun sudah dijaga ketat oleh aparat. Untuk ekonomi nih, ini sudah terlihat ya, ancaman ini terlihat. Bahkan mungkin kalian sudah tahu tapi tidak sadar bahwa kalian telah salah satu faktor menjadi ancaman di bidang ekonomi. Kenapa? Di sini ada dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri. Ya. Intinya jarang sekali atau merasa hebat kalau menggunakan barang luar negeri. Orang kalau sudah tidak mencintai negara sendiri itu sudah tanda-tanda ancaman terhadap negara. Nah, di sini faktor sosial budaya, ya, perubahan sosial dan antaranya itu memegang peran penting adalah faktor teknologi dan kebudayaan, pengaruh dari luar yang perlu diperhatikan adalah hal-hal yang tidak menentukan serta dapat membahayakan kelangsungan hidup kebudayaan nasional. Jadi intinya ini sepertinya faktor teknologi dan kebudayaan. Mungkin sampai sini ada yang mau bertanya? Izin bertanya, kenapa faktor teknologi dan kebudayaan berperan penting? Kenapa faktor teknologi dan kebudayaan itu berperan penting di dalam mengatasi ancaman di bidang sosial budaya? Ada yang bisa jawab? Siapa aja yang bisa jawab? Dulu itu zaman bapak kalau kehilangan dompet bisa pulang lagi kan? Kalau sekarang dompet kayaknya nggak masalah, jadi handphone jangan ketinggalan. Gitu. Nah sekarang seperti itu kan? Coba gunakan itu alat komunikasi teknologi untuk kepentingan yang positif, jangan yang negatif. Ya, dari segi budaya, sosial, bergaul, coba yang positif. Jangan sampai bergaul itu dengan menghujat-hujat orang, menghina, mengejek. Coba dari segi membangun, belum mengkritik tapi mengkritiknya positif sebagainya. Ada lagi? Nah, kalau tidak ada, nanti di sini kalian membentuk sebuah kelompok. Nanti dalam kelompok itu masing-masing mungkin 5 kelompok ya, masing-masing 4 orang. Silakan nanti buat kelompok. Nanti Bapak akan kasih tugas kelompoknya. Nah, tugas kelompok ini nanti kalian silakan diskusikan, ya, kalian analisis, ya, supaya kalian bisa nanti memahami apa sih yang kira-kira harus kalian sampaikan pada saat presentasi nanti. Nah, untuk itu silakan
sekarang dibuat kelompok. Duduknya berkelompok. Silakan. Ya, setelah kalian buat kelompok, ya silakan duduk yang rapi di tempat kelompoknya masing-masing. Nanti Bapak akan berikan KPD. Nanti Bapak akan terangkan, akan jelaskan bagaimana cara mengisinya. Bapak akan panggil ketua kelompoknya, nanti mengambil KPD kelompok 1. Kelompok 2. Nomor 3. 4. Nomor 5. Nah, di situ perhatikan ya. Di situ ada pertanyaan aturan jawab. Kalian boleh mencari sumber lewat buku, lewat internet, boleh ya silakan. Yang penting kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait masalah ancaman penjara. Jika ada pertanyaan nggak tentang KPD? Apakah sudah paham semuanya tentang apa yang tertera di KPD? Sudah? Nah, kalau sudah paham, silakan kalian kerjakan, kalian susulkan teman-teman kalian. Ya. Bapak kasih waktu 40 menit. Ya. Ada masalah ya? Oke, ini sudah 40 menit ya berjalan. Apakah sudah selesai semuanya? Nah, kalau sudah selesai, silakan ditunjukkan KPD-nya. Silakan satu orang boleh mengambil KPD-nya. Satu orang untuk mengambil KPD-nya. Terima kasih ya, akhirnya kalian sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik, dengan tepat waktu. Mungkin setelah 11, Bapak lihat ini sudah lumayan baik ya hasilnya ya, kelihatannya. Nanti tiap kelompok mungkin ke depan presentasi. Tapi sebelumnya mungkin supaya kita lebih segar semangatnya ya, kita sedikit untuk menghafal Pancasila per kata. Hafalan Pancasila per kata. Kita akan mulai dari kelompok 1. Jangan sampai ada yang telat untuk mengucapkan kata itu. Jangan sampai apalagi tidak tahu. Ya. Kita mulai. Pancasila 1. Ketuhanan Maha Esa 2. Indonesia yang adil
dan saudara juga Maju Bang, maju. Kita ulangi, kita mulai dari sebelah kiri ya, ini ya. Pancasila. kepada yang Maha Esa. Dua rakyat. Dari tengah, nih, dari tengah. Nanti pas ujung, nong ya, langsung sana. Oke. Ujung. Ya, Pak. Terus ini mulainya. Dari Ya. Satu, dua, tiga. Pancasila. Satu. Tuhan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang Adil. Dan itu. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Negara yang dipimpin oleh hikmat. Dia. Kita sudah pendengaran ya, bekas breaking menghafal Pancasila per kata. Walaupun mungkin di sini masih ada bergabung masalah hafalannya ya. Iya. Hafalannya mungkin ada yang grogi atau mungkin ada yang tidak atau mungkin lupa karena itu per kata. Sangat sulit untuk mengingat ya kata-kata. Nah, sekarang kita saatnya untuk presentasi per kelompok. Silakan nanti kelompok satu dulu untuk maju ke depan untuk katakan hasil yang tadi yang sudah kelompoknya bahas ya dengan temannya. Silakan untuk kelompok satu maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami. Ancaman pertanyaannya, analisis tentang pengertian dan contoh dari ancaman tersebut, yaitu ideologi di bidang ideologi. Pancasila sebagai ideologi bangsa masih sangat rawan terhadap berbagai bentuk ancaman. Salah satunya dari paham komunisme yang masih harus diwaspadai. Usaha untuk mengganti Pancasila dengan ideologi komunis pernah dilakukan 2 kali oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI, yaitu pertama pemberontakan PKI di Madiun, Jawa Timur pada tahun 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso yang ingin membentuk Republik Soviet Indonesia. Pemberontakan ini mengubah bentuk ideologi Pancasila yang selanjutnya pernah dilakukan dengan adanya pemberontakan DI atau TII yang menginginkan pembentukan NII atau Negara Islam Indonesia, dipimpin oleh Kartosuwiryo pada tahun 1949. Gerakan DI atau TII berkembang di sebagian wilayah Indonesia, diantaranya di Jawa Barat yaitu dipimpin oleh Kartosuwiryo, di Sulawesi oleh Kahar Muzakar, di Aceh dipimpin oleh Daud Meredan, dan di Kalimantan Selatan oleh Ibnu Hajar. Strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi. Upaya untuk menangkal ancaman di bidang ideologi adalah melalui kebijakan dan langkah-langkah yang tepat dan intensif, yaitu dalam kerangka bela negara. Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hubungan yang seimbang. Strategi dalam mengatasi ancaman di bidang ideologi adalah dengan menjadikan Pancasila sebagai nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat atau sebagai living ideologi. Pancasila sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara dan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan ada yang Ingin bertanya, apakah ancaman ideologi masih ada atau sudah tidak ada? Silakan kelompok satu jawab. Kenapa? Apakah masih ada ancaman ideologi sekarang ini? Ya, kalau masih ada mungkin apa judulnya juga? Ada yang Bapak ingin menjawab pertanyaan
silakan. Ancaman ideologi sekarang masih ada walaupun tidak terlihat secara langsung. Karena ideologi itu bukan gerakan seperti perang, tapi gerakan yang bisa merubah pemahaman seseorang yang memiliki pemikiran untuk membenci negara sendiri. Jawaban yang bagus ya. Ya, Mungkin ini bisa diisi masukan kepada satu ya Pak. Lembaran tentang itu ancaman ini. Iya Pak. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beridentifikasi kemudian sering digunakan oleh pihak lain untuk menekankan gerakan separatis atau separatisme, kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat Indonesia yang ingin memisahkan diri dari negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membacakan hasil diskusi kelompok dari kelompok 3. Yang pertama, ancaman internal. Inflasi adalah kemerosotan nilai uang atau kertas karena banyaknya dan cepatnya uang atau kertas beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang. Pengangguran, hal atau keadaan menganggur, tidak ada pekerjaan dan tidak ada penghasilan. Infrastruktur, sarana dan prasarana yang tidak memadai. Kebijakan ekonomi yang merugikan rakyat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mendiskusikan hasil dari ancaman di bidang sosial dan budaya. Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan akses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini selanjutnya kelompok yang terakhir ya. Yang terakhir itu tentang bidang pertahanan keamanan. Silakan kelompok 4 5 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertahanan dan keamanan. Wujud ancaman di bidang pertahanan dan keamanan pada umumnya berupa ancaman militer. Perhatikan semuanya ya. Alhamdulillah tadi sudah 5 kelompok maju ke depan. Hanya sudah untuk materi tentang ancaman terhadap pendidikan. Jadi kalau tadi sudah lihat sangat bagus sekali ya, sangat bagus untuk menyampaikannya di pertanyaan dan sebagainya, sangat bagus sekali beberapa nilai. Ini semuanya nilainya baik ya semuanya. Alhamdulillah ya. Nah mungkin sebelum malam itu Bapak ingin merefleksi dulu bahwa hari ini Bapak senang sekali. Bapak melihat kami itu sangat antusias sekali untuk belajar PKN. Hingga mulai di sini banyak sekali yang aktif ya. Bertanya, menjawab sebagainya. Bapak sangat senang sekali. Terima kasih kepada semuanya. Juga Bapak pengen tahu nih kira-kira apa refleksi kalian tentang belajar hari ini. Mungkin ada satu orang. Silakan Pak Syed. Jadi refleksi dari kita itu kita jadi paham dan tahu tentang ancaman-ancaman yang ada di Indonesia terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan yang ada di Indonesia. Ya, bagus ya. Terima kasih. Jadi kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Syed itu sama dengan apa yang ada di pikiran kalian semua. Mungkin ada yang lain? Cukup ya. Mungkin semuanya sudah memahami dengan cara seperti ini. Nanti
Dengan buktinya Bapak akan kasih latihan soal. Mungkin Bapak akan sampaikan secara online ya. Silakan di learning. Situ ada tugas-tugas latihan yang terkait materi ancaman terhadap NKRI ini. Ya Pak. Nah, untuk itu Bapak sangat bersyukur sekali hari ini kita sudah selesai belajar. Namanya kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.